Perkenalkan, nama saya Cecep Hasanuddin, SOS MSI sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1 yaitu koneksi antar materi sebagai bagian akhir dari modul 1.1. Sebelumnya, kerangka atau review kerangka pembelajaran modul 1.1 kita mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, ruang elaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi konsep, dan koneksi antar materi. Nah, yang selanjutnya, modul 1.1 ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah merupakan penguatan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, yaitu dimulai dengan diri sendiri, yaitu membuat sebuah blog atau tulisan yang pada intinya kita mempresentasikan apa yang kita harapkan dari pembelajaran 1.1 ini. Yang selanjutnya adalah eksplorasi konsep, di mana untuk eksplorasi konsep ini ada berbagai materi, baik itu berupa rekaman video dari YouTube, kemudian materi-materi yang bisa kita download dari eksplorasi konsep ini sebagai bahan nanti tugas, dan juga ada forum diskusi kelompok atau kelas. Sebagaimana kita ketahui, saya sendiri tergabung di kelas Ibu Prima. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, step selanjutnya adalah ruang kolaborasi, di mana kita hampir 3 hari kita melaksanakan kolaborasi dengan rekan-rekan satu kelas, di mana kita saling berdiskusi, bertukar pikiran mengenai nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan pada akhirnya kita lanjut ke demonstrasi kontekstual, yaitu di mana kita harus mempresentasikan melalui Zoom atau Google Meet dengan rekan-rekan satu kelompok hasil diskusi yang selama 2 hari, dan di hari ketiga kita harus mempresentasikan apa yang didapatkan melalui kerja kelompok dengan rekan-rekan satu kelompok dalam satu kelas. Lanjut, yang selanjutnya adalah elaborasi konsep. Elaborasi konsep ini kita dihadapkan pada suatu permasalahan di mana atau sebuah diskusi yang menghadirkan instruktur dari tingkat nasional. Alhamdulillah pada saat itu kita bisa berdiskusi, termasuk kita Sumedang bisa sharing dengan Kabupaten Sukabumi untuk elaborasi konsep ini. Sebagaimana kita ketahui, elaborasi konsep ini merupakan perluasan daripada materi-materi yang sudah diterangkan melalui materi Ki Hajar Dewantara, dan review tugas-tugas. Kemudian kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya materi-materi yang disajikan nanti semakin meluas. Kemudian yang selanjutnya adalah koneksi antar materi. Koneksi antar materi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak, di mana kita harus bisa mengkoneksikan bagaimana atau hasil yang diperoleh selama kita mempelajari modul 1.1. Nah, yang selanjutnya, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana kita ketahui yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa sekali, di mana yang pertama adalah beliau mengungkapkan bahwa pengajaran dan pendidikan, dia membedakan pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, sehingga kalau kita simpulkan bahwa pendidikan itu lebih luas daripada pengajaran. Nah, yang selanjutnya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada yang pertama sistem among atau menuntun, kemudian sesuai dengan kodrat alam, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian budi pekerti juga harus ditumbuhkan dan menjadi diprioritaskan untuk kita dalam proses pembelajaran. Kemudian Trikon KHD yang sangat terkenal sekali, yaitu
kontinu, berkelanjutan, konvergen, dan konsentris. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan tabu rasa. Nah, yang selanjutnya merdeka lahir batin, di mana siswa itu harus merdeka lahir batin, dia harus mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati. Dan kemudian pendidik seperti menanam benih, seperti petani. Kita diibaratkan seperti petani, kita menanam saham, bagaimana nanti setelah sekian tahun saham itu bisa dipanen. Nah, seperti bagaimana seorang petani menanam contohnya tanaman padi yang nanti dalam beberapa bulan akan dipanen. Begitupun juga ketika kita dalam mengajar, itu suatu hari nanti hasilnya akan dapat dipanen baik oleh kita, kemudian termasuk siswa sendiri yang nanti akan bisa diterapkan di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1, saya berkeyakinan bahwa pembelajaran itu didominasi oleh guru. Kemudian treatment kita kepada siswa itu sama. Nah, kemudian capaian pembelajaran hanya berfokus pada KKM dan KKTP. Jadi dikatakan berhasil itu ketika siswa-siswi itu atau peserta didik telah mencapai KKM atau di kurikulum Merdeka itu KKTP. Kemudian metode yang dominan digunakan adalah metode klasik atau ceramah. Ini sering guru-guru kita justru didominasi metode pembelajaran itu dengan metode klasik. Nah, ini mindset yang harus kita rubah. Kemudian ketuntasan penyampaian materi jauh lebih penting daripada pendidikan karakter. Terkadang kita mengejar beresnya materi, beresnya sebuah buku guru dan siswa itu kadang kita mengabaikan pendidikan karakter yang justru seharusnya jadi prioritas. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan paradigma yang harus kita miliki setelah pembelajaran atau setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, kami mengupayakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, yaitu student center. Ini sangat sesuai sekali dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana siswa itu harus jadi center. Kemudian treatment kepada siswa itu harus berbeda, karena pada dasarnya siswa memiliki kodratnya masing-masing dan harus dikembangkan, harus dituntun ke arah yang lebih baik. Kemudian tujuan pembelajaran tidak lagi berfokus pada KKM atau KKTP. Kemudian kita melakukan berbagai akselerasi metode pembelajaran, diantaranya menggunakan lingkungan, kemudian membuat pembelajaran berbasis proyek yang sekolah. Nah, nilai kebudayaan ini harus dikembangkan. Bagaimana siswa ini memiliki dasar nilai-nilai dan juga kita harus mengakomodir nilai-nilai kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian pendidikan karakter jauh lebih penting dan diutamakan. Ini sangat bagus sekali, apalagi di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya dimensi atau profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi di mana karakter dan ketakwaan itu menjadi dasar. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, hal yang akan segera dilaksanakan dari refleksi nilai KHD ini, yang pertama mengenali karakteristik siswa dalam pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran yang inovatif. Nah, menggunakan alat-alat yang sekarang misalkan komputer dengan menggunakan Canva atau apa, pembelajaran itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menggunakan pembelajaran yang inovatif, misalnya project based learning dan pembelajaran berbasis lingkungan. Yang selanjutnya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran atau kodrat zaman itu. Jadi kodrat zaman itu harus kita ikuti. Kemudian sharing dengan rekan kerja sesama guru. Nah, bagaimana kita harus mendorong dan berupaya bahwa guru-guru itu harus menerapkan nilai-nilai yang diterapkan oleh atau yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan ini sangat bagus sekali. Kemudian kita melaksanakan aksi nyata penerapan nilai Ki Hajar Dewantara. Ini yang paling penting, bagaimana ketika kita merencanakan dan apapun perencanaan itu sebagus apapun, ketika tidak dilaksanakan dengan aksi nyata itu bagi saya nol besar.
Kemudian harapan setelah merefleksikan nilai-nilai KHD, yang pertama guru siswa berkolaborasi dalam proses pembelajaran dengan mengakomodir nilai-nilai kodrat peserta didik masing-masing serta nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya terciptanya pembelajaran yang inovatif seperti yang sudah saya tadi terangkan bahwa inovatif ini guru harus menggunakan metode yang tepat, misalkan berbasis lingkungan, kreatif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa atau student center itu sendiri. Kemudian guru-guru khususnya di SMK Terpadu Tursina menggunakan teknologi terkini dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, ini kita dorong rekan-rekan guru untuk menggunakan teknologi-teknologi terkini dan di pihak sekolah itu sudah menyiapkan hal itu. Nah, lanjut ke aksi nyata. Aksi nyata dari modul 1.1 di SMK Terpadu Tursina, yaitu ini salah satu bentuk metode model pembelajaran based learning, ya, di mana siswa itu atau berbasis project kita menghasilkan dengan nilai-nilai KHD ini, kita bergotong royong dengan siswa melalui pembelajaran kewirausahaan dan akhirnya bisa menghasilkan produk yang bisa dijual dan menguntungkan bagi pihak sekolah, bagi siswa. Ini keuntungannya kita bagi bersama. Nah, kemudian selain itu nilai-nilai KHD yang diterapkan dan berdampak positif untuk lingkungan sekolah, kami ada pembiasaan untuk bersih-bersih bersama, gotong royong. Nah, seperti ini, yang pertama membersihkan lingkungan sekolah, kemudian kerjasama membangun masjid. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini yang harus diterapkan dan bagaimana dampak dari mempelajari modul 1.1 ini harus ada, harus terlihat, refleksinya harus ada. Nah, itu terima kasih bagi yang sudah menonton dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para fasilitator, instruktur, dan para pengajar praktik khususnya di angkatan 10. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Itu saja yang bisa